Halo Kenzi, selamat siang. Siang nggak Apa kabar Kenzi? baik kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, udah mandi? Udah kak. Belum? Waduh, sih gimana tuh jembatannya? Mepet nggak? Nggak terlalu sih kak. Nggak terlalu. Oke, sip. Kita mulai aja kalau gitu. Nah, kemarin ada jalan-jalan, Nggak ada kak. nggak ada di rumah aja. Iya. Di rumah, kalau di rumah berarti Kenzi ada les lain nggak? Selain di Algorithmics? Untuk sekarang sih belum ada kak. Tapi Belum ada. kemungkinan kan minggu depan udah masuk sekolah tuh kak. Mm-mm, mm-mm. Jadi mungkin nanti nambah les Les pelajaran, eh, les bahasa les sama bahasa, pelajaran juga. sama pelajaran juga. Ah, oke. Bahasanya Inggris atau enggak? Ada Jerman, ada Inggris sih kak. Ada Jerman, dua-duanya. Rencananya sih gitu. Tapi kemungkinan Jerman dulu kak. Aku ngomongin Jerman dulu. Eh, waduh, meledak nggak? Meledak atau tidak? Jerman emang mau kemana? Kenzi ada rencana apa? Ya pengennya kuliah Jerman? di Jerman. Oh, pengennya kuliah di... Oh, oke. Oke, that's a great idea. Itu bagus banget berarti. Benar, 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 benar. Berarti prepare dari sekarang ya. Itu online juga. Apa ada offline? Untuk lesnya kak. Kenapa? Untuk lesnya. Iya, untuk lesnya. Ada yang offline, ada yang online, Kak. Ada yang offline, ada yang online. Oke. Itu Kenzi sendiri yang mau berarti. Iya, Kak. Oke. Keren. Semoga dilancarkan. Ya, kita lihat awal-awal. Masuk SMA kan ya Kenzi itu? Kenapa? Masuk SMA apa naik kelas 11 ya? Masuk SMA, Kak. Masuk SMA. Oke. Sip, kita akan mulai aja ya Kenzi. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam struktur data bersarang. Ya. Jadi kemarin tuh kan kita udah belajar macam-macam struktur data. Sekarang kita akan coba kombinasiin ke dalam sebuah database karyawan. Ya. Jadi nanti Kenzi at least punya struktur kayak gini. Ya ada staf karyawannya siapa, namanya siapa, terus ciri-ciri dia apa gitu ya, sebagai apa, pengalamannya berapa tahun, portofolionya apa aja, gitu ya. Nah, gimana cara membuatnya? Coba jenis data, tipe data ada apa aja Kenzi? Data. Ada yang standar, ada yang struktur data ya. Kita ngomongin yang struktur data. Ada empat, yang dua pertemuan terakhir. Masih ingat? Lupa, Kak. Oke, ini yang standar ya. Pokoknya kalau standar angka, float, boolean. Tapi kalau yang Wih. struktur data ada list, apel, kamus, sama set. Ya. Nah, ada dua jenis tipe data juga. Ada yang bisa dirubah, sama ada yang, sorry, ada yang nggak bisa dirubah, sama ada yang bisa dirubah. Ada yang mutable, sama ada yang mutable. Mutable artinya nilai kamu bisa dirubah gitu di dalam si data itu. Ya, apa itu kamus? Masih ingat kamus itu apa, Kenzi? Kumpulan kata-kata. Hubungan kata-kata. Yes, pasangan ya, pasangan kunci nilai ya. Jadi kamu punya data, dia pasang-pasangan nih, kunci sama nilainya gitu ya. Nah, kamus macam-macam ya. Kemarin kita bisa ngelakuin dengan kamus, len,
dapetin elemennya, kuncinya ya, dengan kuncinya lalu cari kunci, pakein, menambahkan sama ada hapus juga del ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam struktur data bersyarat. Oke, jadi tetap konsepnya adalah kalau misalnya Kenzi ngelihat misalnya em, apa ya? Kita mau lihat contohnya dulu. Nah, jadi kalau kita udah masuk struktur data itu artinya udah mulai ke dalam kayak aplikasinya gitu ya. Gimana sih aplikasi itu dibentuk? Ya, contohnya nih. Oh, wow, ini udah API. Enggak, jangan, 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 jangan. Ya, ya udah dari gambar yang tadi dulu aja deh. Nah, jadi Kenzi kadang kalau misalnya nanti di web kantor tuh dia biasanya ada daftar nama karyawannya, gitu ya. Daftar nama karyawan ini nggak bisa kita buat satu-satu. Kalau nanti kan yang namanya kantor itu karyawannya nggak mungkin cuma satu, dua, tiga orang yang ada di dalamnya kan. Pasti akan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Makanya kita butuh template datanya ya buat nampilin si data-data ini nih. Oke. Nah, template-nya pakai yang namanya struktur data ini. Oke, struktur data yang bersyarat. Contohnya gimana? Contohnya kalau kamu ngebikin kamus dalam kamus, ya misalnya ada staff. Oh ya udah daftar karyawannya ada Johnson, ada Thomas, dia sebagai programmer sama tester, gitu ya. Itu sih contoh dari kamusnya. Nah, yang Kenzi perlu lihat, misal Kenzi punya database karyawan terus pengen dipanggil Smith-nya. Nah, berarti Kenzi harus punya dulu struktur data kamusnya. Caranya gimana? Caranya nanti Kenzi buat aja kayak gini. Ya, misalnya nama variabelnya designers. Ntar ada Johnson. Dia sebagai desainer 3D. Portofolionya, oh ini loh, ngerjain World of Tanks. Ya, ntar tinggal dipisahin pakai koma. Gitu. Sama juga ntar ada Thomas. Ya. Nah, yang Kenzi perlu ingat, kalau misalnya udah lihat di sini, oh ini ada kamus dalam kamus ya. Nah, artinya Kenzi kalau misalnya pengen ngambil desainer 3D, kamu ambilnya dari nama kunci Johnson sama profil. Artinya kunci pertama dulu, baru kunci kedua, gitu. Ntar baru Kenzi dapat value-nya, ya. Kalau misalnya Kenzi pengen dapat NFS, oh dilihat nama variabelnya designers, kuncinya Thomas, kunci yang berikutnya portofolio. Nah, jadi nanti Kenzi dapat nih, ya, nilainya. Gimana caranya biar kita bisa looping sekaligus? Nanti Kenzi misalnya pengen dapetin kayak yang di awal tadi, ya. Ntar ada apa? Infonya, ya. Info ini maksudnya gimana? Info ini maksudnya si profil sama portofolionya. Jadi kamu akan ngelooping desainer surname. Misal dimasukinnya Johnson. Nah, berarti kamu bakal ngelooping profil sama portofolio yang di Johnson. Ya. Ntar tinggal kamu ambil nilainya. Berarti output dari program ini adalah profil, ya, strip designer 3D. Habis itu portofolio, strip World of Tanks. Persis kayak yang di awal gambar tadi ya. Yang ini nih, nih, ya. Bedanya ini pakai strip, gitu. Cara aksesnya gitu ya. Jadi nanti kita ambil key by key-nya, kunci ke dalam kunci, ya.
Ada pertanyaan dulu nggak, Kenzi? Coba dilihat. Tadi Kak yang contoh apa, hasilnya, contoh hasilnya Nah, gimana tadi Kak? nih, Oh, oke oke. oke, ada lagi? Nggak ada Kak. Ada ya? Kalau nggak ada, Kenzi boleh share screen. Coba, mau praktekin ya. Eh, Kenzi bukan yang itu bentar. Kadang bukain dulu. Coba di refresh, Kenzi. Di lesson 3 ya. Ada 3 jawaban ya. Yang ini daftar itu nggak bisa jadi kunci. Yang bisa jadi kunci string, angka, ya. Ini benar. Ini juga benar. Yang terakhir ya. Satu lagi. Nah, kalau di dalam list, semuanya bisa, Kenzi. Jadi nggak cuma Oh, ini doang ya. Di dalam daftar itu semuanya bisa. Yes, betul ya. Ya gitu. Oke, lanjut nomor 2. Nah, coba dibaca dulu. Nah, kita pengen ngitung nilai rata-rata sebelum sama sesudah. Coba dilihat dulu buku tugasnya. Jadi ada sebelum, sesudah. Nah, sebelum itu adalah urutan yang pertama, Kenzi. Karena ini list, datanya berarti kita perlu kasih koma ya, pemisahnya di ujung, di ujungnya. Jadi satu data, koma, data yang berikutnya. Nah, nah kalau yang sebelum itu adalah urutan pertama nih, Kenzi. Di dalam list urutan mulai dari 0 85. apa satu. Oh, nol. Nol ya. Yes, makanya kita pengen ngelooping di sini kan ngambil test results. Dia ngambil urutan ke 0 dulu ya. Mm-mm. Nah, terus ini buat ngelooping semua datanya ya. Jadi ngejumlahin, dimasukin ke counter. Sekarang kamu tinggal buat dibenerin yang baris 9. Masih ingat nilai rumus rata-rata itu gimana? Rata-rata angka ini berapa? 2. 2 ya. Karena kita bagi ada berapa bilangan. Nah, ini tinggal Kenzi kasih line-nya aja. Berarti ya, line, yes, kurung buka kalau line. Nah, ujungnya kasih kurung tutup.
Yes, jadi nanti semua yang dijumlahin bagi panjangnya. Dapat deh rata-rata. Ya. Yang ini juga sama nih Kenzi, baris 12. Tapi ini buat yang sesudahnya. Setelah. Jadi, kalau setelah yang kedua nih Kenzi. Artinya urutannya ke Oh, satu, kan ini dua, nol. Ya. satu, dua, Terus dia tiga, dipisahin. Yang kedua berarti urutan ke sa satu. Oh, satu ya. Gitu. Oke. Nah, ini tinggal dikasihin lain lagi, Kenzi. udah ya kayaknya. Udah, ini udah bener. Oh, udah boleh checklist. Checklistnya otomatis. Oh, Nah, sip. Ada pertanyaan dulu nggak? setiap kayak gini Mm-mm. harus selalu ada kayak gini, Kak. Koma, harus ada koma. Iya, karena kan jadi ibaratnya tuh kalau kamu ingat kan list itu pakai koma ya, 1,2,3, ya nggak? Iya, Nah, iya. ini satunya adalah list. List lagi. Oh, Jadi habis itu kamu perlu kasih koma. Itu data yang baru lagi. Misalnya kalau kamus berarti ya udah habis kamusnya kasih koma lagi. Kalau set ya udah kasih koma lagi. Baru nanti tutup kalau kurung lagi. Gitu ya. oke. Ada lagi? Kalau nggak dipakein, kenapa, Kak? Kalau nggak dipakein error. Coba deh kamu hapus. Nanti dia nggak tahu ini datanya yang mana. Tuh, ya. Ada lagi? Coba Nah, ada sih. lanjut ya. Nah, kita pengen nge-looping, Kenzi. Kalau itu harus mencetak dengan heading kepala ke departemen, nama-nama kepala, tambahkan kesimpulan program harus bekerja seperti. Kamu pengen Berarti ini ngambil Smith sama Johnson. Iya, gimana? print ya, Kak? Oke, ya benar. Print dulu. Pintar, pintar. Benar, benar. Eh, hmm. Departemen, ya. Oke. Nah, tinggal loopingnya nih. Kenzi pengen ngambil Smith sama Johnson. Smith ada di sini, Johnson ada di sini. Berarti kita looping dulu. Misalnya for Kadep ya, atau Kadep aja nih, Kepala Departemen singkatan ya. For Kadep, jadi kedep, Kadep, jadi Kadep. For Kadep in dari departemen, pakai S ya. Departments, ini bahasa Inggris. Titik dua. Nah, tinggal kita print nih, Kenzi. Printnya berarti gimana?
Pertama tanda strip dulu. Kasih petik dong. Kan itu teks ya. Terus koma. Enggak, enggak bisa digituin. Kita mau looping. Oh, Strip, koma. Nah, kita pengen ngambil Smith sama Johnson. Berarti nama variabelnya dulu. Departments. Terus kunci yang pertamanya apa? else. Sales Eh, sama pengembangan ya, betul. Tapi kan kita udah looping di kadep. Berarti kurung kadep gitu oh, ya. Nah, kunci yang keduanya Smith sama Johnson ada di mana? Ada di kunci mengelola. pengelola. Berarti tinggal kita kasih pengelola ya, gitu. Kasih tanda petik kalau yang ini ya, karena dia teks. Nah, coba kamu play dulu. Dapat ya Smith sama Johnson. Coba kalau kamu dapetinnya kepala diganti. Menurut kamu dapatnya apa? Yang ini, yang pengelolanya. Kalau yang kadep udah benar. Kedap, kedap, kadep, kedap mah jadi bahasa Sunda. Kadep. Nah, menurut kamu dapatnya apa? Gram sama Dompet benar atau Senin. Yes. Oke, balikin lagi ke pengelola Kenzi. Buat yang satunya lagi ya. Heeh. Dilihat buku tugasnya lagi ya. Nah, mm-mm, mm-mm, yes. Oh, udah. Coba berhasil ya. Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? oh, nggak ada kak. Udah ya. Kita lanjut aja Kenzi ke bagian berikutnya ya. Kamu klik yang ini, pelatihannya ke nomor 8 hackathon. Oh, oke hackathon ya. Sip. Kado tekan share screen dulu kalau gitu. Nah, jadi kita mau ngebikin di bagian berikutnya adalah itu ya intinya kamu bisa mengambil kunci-kuncinya ya. Kalau misalnya mau ngambil nilai berarti lihat dulu dari kunci-kuncinya berurutan ya. Nah, sekarang kita masuk kerja di platform pelatihan untuk diskusi aturan hackathon ya. Nanti kita akan membuat hal yang sama. Kita akan menyimpan data karyawan dari Protein ya. Ada apa aja? Ada nama belakang, posisi, koefisien aktivitas, nama dari 3 proyek terakhir. Berarti gimana strukturnya, Kenzi? Maksudnya? Strukturnya gimana? Ada bentuk struktur datanya kayak gimana?
Kan itu dulu, Ya, apa? kamus dulu. Iya, habis itu enter, Heeh. Nama belakangnya dulu ya berarti ya. iya nama belakang, posisi, koefisien, efektivitas, nama dari tiga proyek terakhir. Yes, berarti habis nama ada posisi, ada koefisien, sama ada proyek. Jadi ada kamus di dalam kamus. Ya, strukturnya akan seperti itu. Oke. Nah, persis ya. Jadi ada nama variable workers, terus kamus, kamu ada namanya. Ntar tadi berarti ya, eh, apa? Posisi, efektivitas, sama si Proyek. proyeknya. Betul. Ya. Ntar ketika Kenzi pengen ngambil, tetap lewat kunci-kuncinya dulu. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak Kenzi? Sama yang kayak tadi, apa ada contohnya? Itu Kak. Sama kayak yang tadi apa ada contohnya? Ada. Oh, atau Bentar. Tapi sama kayak yang tadi sih, yang latihan Kenzi udah kerjain. Dia oke. berarti ada si Graham, Peterson, ya tapi ini khusus buat satu employee aja. Berarti contohnya kayak yang mana tadi? Nah, yang ini. Ya Johnson, profilnya dia apa, portofolionya dia apa, gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada Kak. Oke, kalau nggak ada, coba Kenzi share screen dulu. Di nomor 8-nya dibaca dulu ya. Ntar habis itu ke laboratori. Kamu ke go to profile, diklik. Lalu ke laboratori ya. Nah, kamu bikin aja new project. Yes, Python. Namanya apa? Employee database. Nah, proyek boleh. Proyek database. Oke. Yes, berarti karyawan. Dia ada apanya Kak? Tadi ada namanya dulu. Kamu kurung, oke, udah ya. Namanya dulu betul. Namanya berarti langsung nilainya ya. Langsung nilainya aja. Jadi namanya siapa gitu. Tapi tetap kasih tanda petik. Hmm, petik dua, betul. Kamu selagi ya. Ini Kak. Kasih kamu selagi. Oh, Enter. Nggak usah dihapus. Biar nanti kamu nggak usah buat lagi. Nah, ini di enter aja tengahnya. Di enter bukan tab. Ah, sip. Oke, udah bener. Kan ini pasangannya dengan yang ini. Yang luar pasangannya dengan paling bawah. Jadi yang tadi nggak usah dihapus. ini. Ya, di situ. Eh, yes. Oke. Tinggal bikin pasangan kunci nilai yang baru. Kenzi. Di enter. Bener. Nah, di situ. Nah, berarti ada posisinya. Titik dua. Nah, posisinya dia apa? Nilainya. Nilainya dibikin dulu. Tanda petik ya.
Direktur. Tadi efektivitas ya, Kak? Habis posisi ada, iya efektivitas. Ini kasih koma dulu ya. Nah, dipisahin betul. Efektivitas. Efektivitas tuh kayak gimana, Kak? Efektivitas tuh nilai. Jadi dia angka. Efektivitas misalnya ada namanya kan kalau di sekolah tuh rapot ya. Oh Kalau iya, nanti di kerjaan namanya KPI atau efektivitas. Nilainya ya sama dari 1 sampai 10. Ya, berarti angka aja yang ini. Gak usah kasih tanda petik. Mm-mm. Nah, yes. Komanya jangan lupa, karena kan beda pasangan ya. Terakhir adalah proyek. Proyeknya dalam bentuk list ya. Jadi kayak gini nih. Nah, jadi kamu akan bentuk dalam list dulu. Oh, Enggak, kalau datanya bebas. Nggak usah Minecraft. oh, Kalau misalnya mau ganti, boleh. Direktur utama biasanya ngerjain apa berarti? apa? Apa ya? Apa direktur marah ya? Proyek dia. Proyek dia marah-marah. Enggak dong. Apa? Oh, mengontrol. Mengontrol. Mengontrol, mengawasi. Ya, langsung diketik aja Kenzi, nggak apa-apa. Mengontrol, mengawasi. Eh, Terus, mengawasi. Ini kosong aja. Hmm. Evaluasi, mantap. Nah, sip. Terus kita bikin tiga, tiga karyawan aja ya. Berarti kamu enggak, komanya itu masih di dalam sini. Ini kan tanda kurung ya, berarti ya enggak? di enggak Yes, di berarti sini. kamu nulisnya di sini, di baris 6. Kamu koma aja langsung. Nah, boleh gitu. Komanya jangan lupa dulu ya. Nah, sip. Terus tinggal buat yang di baris 7. Ini dikasih juga nggak? Nggak usah, itu kan udah yang paling akhir, ya nggak? Oh, Nah, ini kan mau ada lagi nih karyawannya, berarti kita kasih koma lagi. Persis kayak gini ya, tinggal ganti aja datanya.
Nah, yes, 3 karyawan aja betul. Sekretaris perusahaan menjaga uang. Apalagi Disuruh apa lagi, Kak? suruh apa lagi? Nah, tinggal kita print. Kenzi, berarti kamu tinggal print aja misalnya kayak yang kemarin lagi ya. Kita hias-hiasin aja Oh, buat sama dengan kali. Nah, boleh strip kali 10. Kalinya jangan kalinya langsung nempel. Nggak dikomain. Nah, coba di play dulu. Ada yang error nggak? Nah, nggak ada ya. Oke. Langsung bikin aja koma berarti. Database karyawan. Selamat datang di karyawan Kenji. Karyawan Kenji, perusahaan Kenji. Hmm, Oke. Terus tinggal penutupnya. Yes. Kepanjangan berarti. Jangan 15. 10 aja ya. Hmm, Nah, oke. Sekarang kita pengen ngambil dulu. eh, Kamu print dulu aja. Print berikut daftar. Berikut daftar nama karyawan. Oh, nggak usah berikut ya. Apa ya? karyawan. Boleh. Daftar karyawan, titik dua. Nah, gimana cara kita ngeprint semua nama yang ada di sini? Ya, print dulu berarti. Looping berarti ada looping. Udah, itu kan semua apa? Oke. Kita looping dulu. Oh, berarti bikin itu lagi ya, Kak? Apa?
variabel lagi. Nggak usah, langsung aja. Bisa. Eh, karyawannya di sebelah in apa di sebelum? Sebelum in, berarti for karyawan. Oh iya, iya, benar-benar. Oh, nama variabelnya karyawan ya? Berarti ini aja Iya. for i in range gitu ya. For i in karyawan. Nah, titik dua. Coba kamu print i-nya dulu. Print i. I-nya jangan kasih petik. Ya, kan itu variabel. Nah, jadi looping pertama kita berhasil. Gini ya cara buat dapetin kunci pertama. Langsung panggil aja nama variabelnya. Ya. Kamu kasih strip aja, kasih angka aja, Kenzi. Gimana caranya biar satu titik Rendra, dua titik Indira, tiga titik Dana. Di Ini dijadiin kapital aja, Kenzi semuanya, biar rapi ya. Dah, gimana caranya biar ada angkanya? Yakin? kemarin tuh Berarti kita counter dulu ya, Kenzi. Dari baris 19, baris 19 kamu enter aja. Kita mau bikin number sama dengan 0. Number sama dengan 1. Nah, berarti gimana di dalam loopingnya? Nanti itu di dalam loopingnya, yang plus sama dengan benar. Tandanya benar, tapi di dalam looping nanti. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Belum ada apa-apa tapi. berarti di sini. Ya, di situ pintar. Coba. Set. Nah, Loh, tapi kok langsung 2 3 4? berarti nol. Yes. Oke, oke. Paham ya berarti ya. Kita kasih aja berarti udah gini aja daftar karyawannya. Terus kita bikin yang berikutnya. Kita mau cari posisinya ya. Oh, atau kamu coba kasih strip ya. Kamu ketik aja di sini berarti Rendra sebagai direktur utama. Terus Indira sebagai sekretaris perusahaan. Gimana caranya? Tapi itu nanti mesti ngelooping lagi sih. Ya udah nanti kita bikin lagi aja di bawah. Nah, oh, oh bisa deh. Bisa bisa Kenzi bisa. Coba kebayang nggak caranya? Gimana biar ada sebagainya? Sebagai direktur utama di dalam sini. Berarti Itu. kan kita koma dulu ya. Iya. Koma dulu, teks sebagai. Hmm, hmm, yes, betul ya. Caranya gimana berarti buat ngambil eh, si posisi ini, direktur utamanya? Panggil dulu nama variabel ya. Oh, Nama variabel, panggil betul. nama. Mm-mm. Nah, yang I ini kan semua karyawan ya. Berarti kita Iya. bikin karyawan I gitu. Nah, coba kamu play dulu. Nah, Rajendra sebagai di print semua ya.
Gimana di, biar kita bisa ngambil direktur utama doang? di posisi. I-nya udah benar. Ah, nggak bisa, bukan. Berarti tadi ada kurung siku lagi, betul. Error ya. Posisinya kan ini, Di, teks. Jadi, kasih tanda petik. Nah, coba di play. Hmm, gitu ya. Rendra sebagai direktur utama, Indira sebagai sekretaris perusahaan. Oke, efektivitas. Eh, nah, ya, kayak gitu, oke. ya, Balikin lagi ke posisi Kenzi. Nah, buat kita ngambil proyek gimana yang list? Sekarang kamu bikin print baru aja, Kenzi. Di baris enter, baru. baris baru di Oh, lagi print daftar daftar project gitu ya. Di print dong. Enggak pakai variabel. Hmm. Print kayak gini nih, daftar project. Mm-mm. Nah, titik dua, berarti tinggal kita looping lagi. Kenzi sama eh ya, kita looping lagi. itu. Berarti Oke. for O aja boleh. For O in karyawan. Mm-mm. Nah, kita buat aja eh oh di print aja berarti. Print O ya. O. Jadi kita pengen ngeprint si Rendra itu Rendra mengerjakan, mengawasi, mengevaluasi. Ah, atau Oh, project project Rendra berarti teks dulu Kenzi. Dihapus project dari koma O koma titik dua ya. Tanda petik jangan lupa. ini Kak. Nah, coba di play. Nah, project dari Rendra, project dari Indira, kita print lagi aja. Gimana caranya ngambil si ini? Proyeknya berarti Kenzi. Dia dibikin ini aja, baris baru aja, Kenzi. Oh, Print baru. Nama variabelnya dulu, jangan lupa. Hmm. Komanya dihapus, nggak bisa kayak gitu. Hmm. oh, Ini, kasih oh tanda iya. petiknya. Iya.
Salah Kenzi. Nah, di play. Nah, cuman dia, Nah, oke. Cuma dia kayak gitu ya. Kamu coba looping lagi aja Kenzi. Di baris 26 kamu enter. Baris 26. Kamu bikin for J. In karyawan. Nah, ini kamu copy paste aja nih. Nggak usah karyawan. O, proyek. Diikutin kayak gini. Enggak. oh, Diikutin persis. di dalam Jadi kurung. biar eh enggak. Titik duanya hapus. Nempel. Kayak gini. Jadi kita mau ngambil data-data di dalam listnya. Udah ada. O, proyek. Tinggal titik dua. Nah, ini kasih spasi aja kan sih. Masih gini. Nah, ini berarti print G aja langsung. In, di sini Dihapus Kak. aja. Ini dihapus semua. Yang baris 28 ya. G. G. Dah, coba. Di, Nah, ya jadi rapi ya. Kamu kasih print slash n aja kan sih. di Biar rapi nih mana dari Kak? Di di print. sini nih. Di baris 24 boleh. Kasih slash n. Oke. Ini bener kasih tanda petik. Hmm. Nah, Nah, kayaknya mending di sebelumnya aja kan sih slash n-nya. Ditaruh di sebelum daftar proyek. Kamu bisa langsung taruh di dalam teksnya Kenzi. Slash n. Di sini, di sini. oh, Slash n. Nah, dah boleh di play. Nah, nah, sip. Oke, ini aja ya untuk si projectnya. Database karyawannya. Ada pertanyaan dulu? nggak ada Kak. Nah, boleh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada Kak. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita tutupin aja ya untuk hari ini, Kenzi. Berarti kita udah belajar gimana cara bikin si database karyawannya. Dan kita nanti akan lanjutin lagi untuk review ya semua struktur data. That's it, Kenzi. Kalau dari kamu nggak ada pertanyaan, kelas di siang hari ini kita cukupkan. Bye-bye. Selamat Oke siang, Kak. Kenzi. Selamat siang.